selamat pagi, selamat bertemu kembali. Namo Buddhaya. Senang sekali pagi hari ini kita bertemu kembali untuk melakukan aktivitas kita ya. Dan jangan lupa kita harus mengucapkan syukur kepada Tuhan yang telah memberikan rahmat-Nya yang berlimpah kepada kita. Karena tadi malam sudah dijagai kita oleh malaikat-malaikat sehingga kita bisa tidur dengan nyenyak, dan pagi hari ini kita dapat bangun kembali dengan segar dan sehat. Nah, kita harus bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita. Nah, kita akan melanjutkan pembelajaran kita hari ini dengan tema 1, subtema yang ketiga, pembelajaran yang keempat. Ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita lihat. Nah, tujuannya yang pertama, dengan diberikan teks percakapan, kita dapat menemukan kalimat perintah yang terdapat dalam teks tersebut dengan benar. Kemudian tujuan yang kedua, dengan diberikan teks pendek, kita dapat menuliskan kalimat perintah yang diucapkan oleh pemimpin upacara. Kemudian tujuan yang ketiga, dengan diberikan teks pendek, kita dapat menyatakan kalimat matematika yang berkaitan dengan masalah tentang penjumlahan dengan tepat. Kemudian tujuan yang keempat, dengan diberikan soal cerita, kita dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan kita sehari-hari berkaitan dengan penjumlahan dengan benar. Kemudian tujuan yang kelima, dengan diberikan contoh gambar imajinatif, kita dapat mengidentifikasi langkah-langkah mewarnai, menggambar imajinatif dengan tepat. Kemudian yang terakhir, tujuan yang keenam, dengan diberikan contoh gambar imajinatif, kita dapat mewarnai gambar imajinatif dengan alat yang tepat. Itulah beberapa pembelajaran yang akan kita lihat dari pembelajaran kita hari ini. Di kelas, ibu guru bersama dengan siswa-siswa lainnya sedang bermusyawarah untuk menentukan petugas upacara. Bermusyawarah itu merupakan cara untuk menjaga kerukunan. Jadi ibu guru memimpin musyawarah untuk mendapatkan giliran menjadi petugas upacara. Ibu guru bertanya, siapa yang mau menjadi petugas upacara? Kemudian salah satu dari mereka mengatakan, acungkan tangan bagi yang ingin menjadi petugas upacara. Nah, dari percakapan singkat ini kita bisa lihat ada kalimat perintah di situ. Mana kalimat perintahnya? Iya, itu tadi ya, acungkan tangan. Acungkan tangan bagi yang ingin menjadi petugas upacara. Nah, ibu guru memimpin musyawarah untuk menentukan ya, siapa-siapa yang menjadi petugas. Nah, ada yang menjadi pemimpin upacara, ada yang penggerek bendera, pemimpin doa, pemimpin peleton barisan, dan seterusnya. Nah, itulah yang dimusyawarahkan di dalam kelas. Pada saat upacara, pemimpin upacara memberikan beberapa perintah. Nah, antara lain, siap, gerak, lancang depan, gerak, dan seterusnya. Ya, itu adalah ucapan dari pemimpin upacara. Coba kalian tuliskan, ingat-ingat kembali ya, perintah apa yang muncul dalam upacara bendera itu yang diucapkan oleh pemimpin upacara. Ya, tugas kalian nanti ya, tulis di buku kalian ya, kata perintah apa yang diucapkan oleh pemimpin upacara pada saat memimpin upacara pada upacara bendera. Nah, coba tuliskan dengan baik dan rapi. Pada saat upacara, pemimpin upacara memberikan beberapa perintah. Nah, antara lain, siap, gerak, lancang depan, gerak,
dan seterusnya ya. Itu adalah ucapan dari pemimpin upacara. Coba kalian tuliskan, ingat-ingat kembali ya, perintah apa yang muncul dalam upacara bendera itu yang diucapkan oleh pemimpin upacara. Ya, tugas kalian nanti ya, tulis di buku kalian ya, kata perintah apa yang diucapkan oleh pemimpin upacara pada saat memimpin upacara pada upacara bendera. Nah, coba tuliskan dengan baik dan rapi. Upacara bendera diikuti oleh 239 siswa dan 15 guru. Jadi, upacara bendera diikuti oleh 239 siswa dan 15 guru. Nah, sekarang berapa jumlah peserta upacara seluruhnya? Nah, pasti kalian akan mencarinya dengan cara menjumlahkan ya. Kita sudah belajar penjumlahan ya, ada penjumlahan dengan cara panjang, ada juga penjumlahan dengan cara pendek. Nah, coba kalian selesaikan tadi pertanyaan yang diberikan tadi dengan baik. Jadi saya ulang sekali lagi, yang mengikuti upacara bendera ada 239 siswa dan 15 guru. Berapa jumlah peserta upacara bendera seluruhnya? Nah, nanti kalian selesaikan dengan cara panjang. Atau boleh juga kalian selesaikan dengan cara pendek. Jadi penjumlahan dengan cara panjang seperti apa dan penjumlahan dengan cara pendek seperti apa. Nah, nanti akan diberikan beberapa soal yang berupa soal-soal cerita. Seperti tadi contohnya ya. Upacara bendera diikuti oleh 239 siswa dan 15 guru. Berapa jumlah peserta upacara bendera seluruhnya? Berapa jumlah peserta upacara bendera seluruhnya? Itu adalah contoh dari soal cerita. Nanti ada beberapa soal cerita yang akan kita selesaikan. Coba kalian baca dengan cermat, hati-hatilah membaca ya, membaca sambil dengan pemahaman. Jadi kita membaca dengan pengertian, ambil intisarinya. Baru kita mengerti tadi berapa penjumlahannya. Setelah selesai mengerjakan soal-soal cerita penjumlahan, nanti kita akan melanjutkan dengan melengkapi gambar kita ya. Coba kita beri warna yang indah untuk gambar-gambar yang sudah kita selesaikan ya. Boleh kalian mewarnai dengan menggunakan pensil warna, boleh juga dengan krayon atau dengan spidol. Warnailah sesuai dengan selera kalian ya. Baiklah, hari ini kita hanya mempelajari beberapa dari kalimat perintah tadi ya di dalam percakapan singkat. Kemudian juga kita akan setelah melihat percakapan singkat tadi, kita juga menuliskan kalimat perintah yang ada di dalam percakapan singkat, dan kemudian kita juga mengulang kembali penjumlahan. Diberikan beberapa latihan, nanti kalian selesaikan, dan ada juga latihan dalam bentuk cerita, jadi soal cerita. Coba kalian selesaikan dengan baik, bacalah dengan cermat. Nah, setelah itu baru kita selesaikan mewarnai gambar kita yang sudah kita buat ya. Nah, kita ingat sebelum membuat gambar, terlebih dahulu kita buat sketsanya dulu. Setelah itu baru kita gambar. Setelah selesai menggambarnya, kita beri warna. Ya, baiklah, hari ini hanya segini kita belajar ya. Semoga kalian bisa mengambil manfaatnya, intisarinya. Belajarlah selalu dengan giat. Baik, sampai jumpa dalam pembelajaran berikutnya. Bye.